bahwa kalau Gunung Padang sudah mulai ramai dikunjungi banyak orang, artinya itu kiamat sudah dekat. Itu kata kakeknya ke cucunya waktu itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas salah satu request terbanyak dari kalian, yaitu salah satu wujud keindahan alam milik Indonesia tercinta yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Mungkin buat kalian yang suka jalan-jalan dan para pencinta wisata alam, aku yakin pasti pernah berkunjung ke tempat ini, yaitu Gunung Padang. Karena memang selain memamerkan pemandangan yang sangat indah, ternyata di lokasi ini pernah disebut-sebut sebagai penyimpan situs sejarah tertua yang bisa dibilang lebih tua dari sejarah pembentukan piramida Mesir katanya, Wak. Dan ditambah lagi menurut informasi juga nih, Wak, ya, kalau asal usul terbentuknya Gunung Padang beserta situs yang ada di dalamnya ini, terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dikaitkan dengan negeri Atlantis yang hilang. Sampai ada juga yang katanya cerita tentang harimau jadi-jadian di situ, Wak. Dan ada lagi juga beberapa pengakuan dari pengunjung yang katanya pernah melihat atau mendapatkan pengalaman mistis, mulai dari dipanggil-panggil namanya, sosok raksasa yang menyerupai manusia, suara erangan entah dari mana, dan masih banyak lagi, Wak. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi seperti yang sudah aku bilang sebelumnya tadi, bahwa lokasi Gunung Padang ini berada di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Karya Mukti, yang kalau dari kota Cianjur, Wak, kira-kira 30 km lah. Oh ya, buat informasi tambahan juga nih, Wak, ya, kalau Gunung Padang ini bukanlah kayak gunung pada umumnya, Wak, melainkan bukit yang tingginya menyerupai gunung yang awalnya diteliti pada tahun 1971 oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama N.J. Krom. Dia juga dulu pernah meneliti asal-usul dari Candi Borobudur, Wak. Nah, yang waktu itu memang lagi getol-getolnya, Wak, meneliti tempat ini, bilang di catatan penelitiannya kalau di Gunung Padang ini terdapat peninggalan-peninggalan di zaman megalitikum atau zaman batu besar, yang manusianya di masa itu menggunakan batu sebagai alat mereka untuk mempermudah segala urusan pekerjaan mereka sehari-hari, Wak. Yang kalau digambarkan ya, Wak, ya, kayak film-film manusia zaman purba itulah, Wak. Nah, semenjak Krom ini mempublikasikan hasil penelitiannya, Wak, belum ada lagi nih yang mau mengorek lebih dalam lagi mengenai Gunung Padang ini, hingga akhirnya di tahun 1980 seorang pakar sejarah Indonesia yang bernama Bapak Profesor Dr. Raden Panji Sujono, Wak, yang didampingi oleh para ahli Indonesia lainnya yang ingin sekali mengungkapkan asal-usul dari Gunung Padang ini. Dan dari situ secara sedikit demi sedikit terungkaplah kalau selama ini struktur pada Gunung Padang ini, Wak, tersimpan rahasia besar yang mencengangkan dan menggemparkan sejarah seluruh dunia, Wak, dengan mengungkap tabir peradaban dan kebudayaan di zaman purba. Ya, namanya juga rahasia besar ya kan, Wak, ya. Ngoreknya juga harus pelan-pelan, penuh perasaan. Nggak perasaan aja, kesabaran, keikhlasan, ketelitian, ketangkasan, kecerdasan, dan keteguhan juga, Wak, kayak cari tahu penyebab cewek ngambek lah gitu, ha. Yang sampai akhirnya penelitian pada Gunung Padang ini memakan waktu berpuluh-puluh tahun sampai sekarang ini, ha. Namun akhirnya pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa dari hasil pengeboran dan georadar pada Gunung Padang ini ternyata terkubur struktur bangunan buatan tangan manusia yang usianya 10.000 tahun sebelum Masehi, Wak. Yang struktur seperti kolom-kolom memanjang yang ditelaah oleh para ahli kalau manusia pada zaman itu, Wak, udah kayak paham gitu loh sama rancangan bangunan yang kokoh dari gangguan gempa tuh, ha. Nggak cuma itu aja, Wak, para ahli juga menemukan bebatuan yang berukuran besar dan membentuk seperti undak-undakan dan tingkatan-tingkatan menyerupai tangga yang undakannya itu memiliki tinggi 1,5 meter, yang disinyalir oleh para ahli kalau manusia pada zaman itu kayak udah paham betul, Wak, cara membuat bangunan yang bisa mencegah dari terjadinya longsor gitu. Dan katanya juga nih, Wak, ya, kalau bangunan ditemukan ini bukan hanya susunan batu yang bisa kalian nampak di puncak aja, Wak, tapi sampai ke lereng-lerengnya, kaki-kaki bukit. Mantep kali kan kalau memang iya nenek moyang kita tuh, ha. Belum ada loh pasti pada zaman itu sekolah arsitektur kan, tapi bisa mereka membuat bangunan semegah itu. Dan bisa pula tuh buat bangunan anti gempa longsor, ya kan, dari batu pula. Memang hebat berarti nenek moyang kita tuh, Wak. Yang kalau bisa ditelaah lagi tuh sebenarnya kita nggak ada bibit-bibit kurang pintar, Wak. Orang malas mungkin banyak sekarang nggak mau belajar, ya kan, kayak mama-mama aku gitu. Dan selain itu ada lagi fakta menarik yang aneh tapi nyata. Entah ini sengaja atau tidak, kalau katanya peninggalan-peninggalan sejarah di Gunung Padang ini berkaitan dengan serba berjumlah 5. Kita mulai ya. Pertama, situsnya ini, Wak, diapit oleh 5 sungai, yaitu Sungai Cipanggulan, Sungai Cikuta, Sungai Ciwangun, Sungai Pasir Malang, dan Sungai Cimanggu. Nah, 5 sungai. Terus yang kedua, Wak, terdapat 5 teras di puncak Bukit Padang. Lalu yang ketiga, tiap terasnya ini terhubungkan oleh 5
buah anak tangga kecil. Dan yang keempat, hampir 95% sudut batuannya ini adalah segi 5. Dan yang terakhir, lokasi peninggalannya ini dikelilingi oleh 5 bukit, yaitu Karuhan, Pasir Empat, Pasir Malati, Pasir Malang, dan Pasir Batua. Pasir bahasa Sundanya itu bukit. Bukan yang terakhir, Wak, maaf, yang keenam nih ada lagi. Posisi Gunung Padang ini, Wak, berada tegak lurus dengan 5 gunung secara sejajar, yaitu Gunung Pasir Pogor, Gunung Cikencana, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Batu. Dan hal ini pula lah yang memberikan kesan atau makna tersendiri kan oleh masyarakat setempat, bahwa fakta dari serba 5 tadi itu menyimpulkan dan mengisyaratkan sebuah kesempurnaan, Wak, yang menurut masyarakatnya yang memang mayoritas memeluk agama Islam dikaitkanlah dengan rukun agama Islam yang memiliki 5 prinsip, dan ada juga yang mengaitkan dengan prinsip Pancasila. Dan selain itu juga, Wak, ini filosofi cocokologi nih, kalian boleh cari kebenarannya lebih lanjut pasti. Ada juga, Wak, yang sempat menyatakan kalau Gunung Padang ini adalah Jabal Nurnya Indonesia. Dan sekedar informasi tambahan aja, kalau kalian ngikutin kisah Nabi SAW di hari-hari Selasa minggu-minggu lalu, kan Jabal Nur itu apa? Sebuah gunung batu di Mekah yang berkaitan dengan peristiwa penting umat-umat Islam kan. Nah, penerapan cocokologi ini lagi, Wak, yang muncul dari kegiatan hubung-menghubung, tapi kalau misalnya dipikir-pikir kayaknya betul juga. Karena nih, Wak, ya, nama asal usul Gunung Padang yaitu negara siang padang. Nah, padang dari bahasa Sundanya itu berarti terang, atau yang terang itu apa? Cahaya. Nah, ini nih makanya kalau aku pikir lagi kok agak cocok ya. Karena Jabal Nur kan kalau di bahasa Indonesia kan menjadi apa? Gunung cahaya. Nah, ini Gunung Padang gunung cahaya juga. Cocok kan? Coba kalian pikir lagi. Agak benar tapi ini cocokologi pula. Dan menurut informasi yang beredar, Wak, kalau tiap teras undakan di Gunung Padang ini memiliki masing-masing simbol. Dan bangunan juga sempat diduga sebagai tempat spiritual manusia di zamannya yang mengandung makna yang sangat terdalam yang dipercaya oleh masyarakat setempat, Wak. Seperti kayak teras pertama di sana dinamai Eyang Pembuka Lawang yang secara filosofis menjadi simbol membuka dan mempersiapkan hati sebelum memasuki area tersebut. Terus teras kedua, Wak, dinamai Mahkota Dunia yang bersimbol dengan kehormatan dunia atau sebagai kehormatan dunia. Dan di wilayah ini terdapat batu yang dinamai yaitu Batu Lumbung yang disimbolkan sebagai sikap saling berbagi, sehingga dimaknai oleh masyarakat setempat bahwa tidak ada artinya memiliki kekayaan melimpah apabila tidak mau berbagi. Ini dalam sih, Wak. Menurut warga setempat juga menyebutkan kalau di teras kedua ini juga sering dijadikan tempat kunjungan oleh orang yang salah konsep, Wak, yang memanfaatkan teras ini untuk kegiatan meminta kekayaan melalui ritual-ritual mistis yang menyimpang gitu. Itu di teras kedua. Kalau di teras ketiga, Wak, terdapat batu yang dinamai Telapak Kujang. Nah, kujang ini, Wak, merupakan senjata pusaka masyarakat di Sunda yang dikaitkan dengan makna sikap teguh diri. Dan di teras keempat terdapat batu yang dinamai Gendong, yaitu simbol kekuatan, Wak. Dan banyak orang yang percaya bahwa apabila seseorang dapat mengangkat atau menggendong itu batu, maka doanya pasti terkabul. Itu menurut keyakinan mereka, Wak. Tapi menurut orang setempat, Wak, kepercayaan gendong-menggendong tadi itu salah kaprah. Soalnya menurut masyarakat setempat, makna asli dari batu gendong ini adalah simbol proses yang harus dilalui untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Artinya ya kok harus susah payah dulu lah untuk bisa dapat sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu. Dan di teras kelimanya, Wak, ini adalah tempat tertinggi yang dimaknai dengan tempat peristirahatan yang ramai. Sebagian warga mempercayai bahwa teras ini adalah singgasana Prabu Siliwangi, Wak, yaitu Raja Pajajaran yang dipercaya bisa berubah wujud jadi macan putih katanya. Macan ya, tadi aku bilang macan. Ya, macan putih, maaf. Nah, karena Gunung Padang ini peninggalan itu banyak kali ya kan, dan masa peninggalannya udah tua kali dan bertumpu dari zaman ke zaman, sehingga masih banyak kali, Wak, yang belum terungkap mengenai asal usul dari peninggalannya ini. Masa peradaban apa saja yang pernah menempati, bukti sejarah dan lain-lain yang tentu saja diwarnai dengan mitos dan apapun yang berkaitan dengan misteri di balik ya Gunung Padang Cianjur ini. Pasti pasti akan melekat gitu loh mitos-mitos sama ya cocok-cocokologi lain-lainnya. Nah, sekarang nih aku mau sebutin beberapa mitos-mitos yang beredar di Gunung Padang ini, Wak, ya, cekidot. Mitos pertama adalah Gunung Padang ini adalah bukti
bukti Atlantis yang hilang katanya. Nah, sebelum kita cocok-cocokkan ke Atlantis dengan Gunung Padang ini, Wak, aku ulas sedikit lah ya untuk mendeskripsikan apa tuh negara Atlantis. Mungkin diantara kalian belum ada yang tahu, supaya bisa kebayang lah dikit gitu ya. Nah, jadi Wak, negara Atlantis ini diceritakan sebagai pulau yang sangat subur, kaya, dan kuat berkat Poseidon, Wak, yaitu dewa laut, dan kehebatan raja-raja Atlantis yang mampu menaklukkan negeri-negeri di sekeliling laut Mediterania. Nah, Zeus, raja dari para dewa nih, sempat nggak senang, Wak, dengan pemimpin Atlantis. Soalnya kata si Zeus ini, pemimpin Atlantis tuh tamak bin rakus lah gitu, banyak kali maunya. Dan buah dari keserakahan ini akhirnya Atlantis ini kalah, Wak, dan ditenggelamkan peradabannya di dasar laut. Entah benar atau enggak nih, Wak, ya, karena memang Atlantis ini penuh kali misterinya lagi. Dan katanya juga, Wak, kalau peristiwa kekalahan dan penenggelaman itu terjadi kira-kira 9410 Masehi. Dan ada juga yang bercerita kalau hilangnya Atlantis ini diakibatkan oleh ledakan gunung Merapi dan juga banjir bandang, Wak, yang bisa membuat auto ludes lah peradaban tuh dalam satu malam. Dan peristiwa hilangnya Atlantis ini berkaitan erat, Wak, dengan asal-usul peradaban yang disebut-sebut sebagai peradaban manusia modern, yang juga disebut-sebut berasal dari Sundaland atau Indonesia, yang letak spesifiknya berada di Laut Jawa, Wak. Yang dengar-dengar kalau dulunya Laut Jawa itu adalah dataran yang sangat luas. Jadi kalau misalnya pulau-pulau Indonesia yang kita tinggal sekarang nih ya, kayak Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, itu tuh adalah dataran tinggi di masa itu. Gak kebayang kan, Wak, laut bisa berubah jadi dataran. Kalau digabung gimana luasnya itu ya? Kayak ibaratnya kita mau nyebrang ke Kalimantan pakai becak pun bisa gitu, Mak. Dan lenyapnya dataran Jawa yang sekarang jadi Laut Jawa ini, Wak, dikaitkanlah dengan peristiwa kubangan besar atau kaldera raksasa akibat gunung vulkanik Krakatau, Wak, yang menyebabkan air dari Samudra Hindia masuklah itu dan menenggelamkan negara Atlantis. Jadi kalau misalnya dikaitkan hubungan antara Atlantis dengan Gunung Padang, maaf, menurut Pak Ahmad Yanuwana Samanto, yaitu seorang literatur Indonesia yang menyempurnakan hasil literaturnya Pak Plato, Wak, seorang filsuf dan matematikawan yang sebelumnya juga menulis keberadaan Atlantis ini, menambahkan bukti-bukti mengenai eksistensi Atlantis, yaitu adanya piramida di Jawa Barat yang lebih besar dari piramida Mesir. Ya, yang kayak kita lihat lah ya kan. Bentuk dari situs Gunung Padang ini kan mirip dengan piramida. Yang katanya pula, Wak, kalau peninggalan-peninggalan yang tertanam di dalam Gunung Padang ini ada kaitan besar dengan peninggalan negeri Atlantis. Tapi, Wak, munculnya teori ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kali pihak-pihak yang belum mengakui eksistensi peradaban Atlantis. Kenapa? Karena sampai sekarang pun wujud beserta peradaban mistis ini masih jadi pro kontra. Karena sebagian orang percaya kalau memang kisah Atlantis yang diceritakan oleh para literatur ini sebenarnya ya udah karya-karya fiksi aja yang terinspirasi dari banjir Laut Hitam yang memang terjadi 5000 sebelum Masehi. Ada juga, Wak, yang berpendapat kalau negeri Atlantis ini adalah kota akal-akalannya si Plato yang digunakan olehnya untuk ajang diskusi iseng lah gitu, tapi dibutuhkan intelektualitas yang tinggi. Memang beda kayaknya ya obrolan receh orang-orang intelek. Padahal tren diskusi receh orang dari dulu sampai sekarang ini, Wak, ya udah masih gitu-gitu aja ngomongin orang. Iya. Out of topic, maaf. Oke, balik lagi. Jadi bisa disimpulkan kalau fakta mengenai Atlantis yang sering dikaitkan keberadaannya di Indonesia ini masih dalam ambang pertanyaan besar hingga sekarang, Wak. Meski memang peninggalan Atlantis yang diduga banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di Gunung Padang Cianjur ini, yang jelas apabila pun itu benar, tentulah bakal kayak membuktikan catatan sejarah mengenai peradaban dunia kan. Tapi ya itu sampai sekarang masih pro kontra, entah iya entah enggak. Namanya juga mitos kan. Tapi gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Kita lanjut aja ke mitos berikutnya. Yang kedua, beberapa pendapat mengatakan bahwa Gunung Padang ini adalah tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, Wak, kalau memang Gunung Padang ini dipercaya memiliki peristiwa-peristiwa unik yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi, Wak. Nah, Prabu Siliwangi yang memang diyakini hingga sekarang oleh masyarakat sekitar bahwa Prabu Siliwangi ini bisa atau mampu menjelma menjadi macan putih, pernah dikatakan berada di puncak undakan di situs Gunung Padang yang dibuktikan dari posisi dan tata letak batu yang terdapat guratan berbentuk tapak kaki harimau, Wak, dan juga senjata kerajaannya. Katanya kayak gitu. Selain itu juga yang ketiga, Gunung Padang ini merupakan penanda hari kiamat, Wak. Ini menurut pernyataan dari penduduk setempat nih, Wak, yang udah aku baca di internet. Sebagian besar masyarakat di sana yang tinggal di sekitar Gunung Padang ini percaya bahwa gunung ini sebagai mediator atau penanda dari munculnya hari kiamat, Wak. Awalnya
katanya kisah ini berasal dari seorang kakek yang berbincang kepada cucunya yang masih kecil. Mereka lagi berjalan santai lah gitu kan di sekitaran lokasi Gunung Padang sambil nunjuk-nunjuk lokasi sekitar Gunung Padang itu. Nah terus kakek itu bilang lah sama cucunya, "Cuk, waktu masa kakek dulu nih Wak, Cuk, di lokasi ini, lokasi yang memang ditunjuk masih kakek ini, akan terbangun pasar dan orang-orang akan banyak yang berjualan di sekitar sini Cuk. Diikuti juga dengan ya beberapa pengunjung lainnya lah dan wisatawan yang akan terus meningkat," katanya. Nah cucu si kakek itu dengar lah kan kata-kata kakeknya ini. Waktu itu cucunya sempat ragu nih sama pernyataan si kakek. Hah, masa iya? Karena Wak pada masa itu si cucu ini ngelihat kalau lokasi yang ditunjuk sama kakeknya ini ya cuma rimbunan-rimbunan pohon aja sama semak-semak yang rimbun kali gitu. Ya bisa dibilang kayak hutan belantara gitu lah Wak, yang memungkinkan masih ada sarang harimau di dalamnya tuh Yang intinya dalam pikiran cucu tuh nggak akan mungkin lah ada orang mau berkunjung ke sini apalagi jadi pasar, jadi tempat orang jual-jualan. Kayak nggak mungkin lah, kakek ini ngomong apa, mungkin dari pikiran si cucu tuh kayak gitu kali kan. Orang gelap, seram, banyak binatang buas gitu. Tapi Wak meskipun begitu si cucu yang masih kecil ini dia tetap menunjukkan sikap hormatnya kepada si kakek, nggak dilawan. Ah masa sih kayak gitu sekarang kan enggak. Dia tetap lah oh iya kayak disimaknya lah gitu kan, walaupun memang ada keraguan dalam hatinya. Didengarnya kata-kata si kakek itu kan dia manggut-manggut gitu. Nggak ada dia bertanya sedikit pun. Tapi setelah si cucu ini sudah mulai beranjak dewasa Wak, cucu ini pun mulai menyadari omongan kakeknya. Kalau ternyata benar omongan si kakek, tempat yang ditunjuk sama kakeknya waktu itu perlahan-lahan dibangun pasar yang diikuti dengan pembangunan jalan yang sangat lebar dan mulus di sekitarnya. Dan karena pembangunan inilah memungkinkan para wisatawan mulai perlahan-lahan ramai mengunjungi Gunung Padang. Nah si cucu ini juga sempat Wak kayak bangga lah gitu, karena aku udah tahu duluan nih dari kakek aku gitu kan. Mulailah dia bercerita ke orang-orang lain kalau sebenarnya peristiwa itu sempat diprediksi sama kakek aku guys, kata gitu. Nah terus di tengah-tengah pujian yang dilontarkan oleh orang-orang yang diceritakan ini, si cucu sempat diam sejenak. Mulailah Wak dia perlahan-lahan mengingat kembali prediksi lainnya yang pernah juga dikatakan sama si kakek, yang menurut si cucu nih Wak ya jauh lebih penting dari prediksi yang si cucu ceritakan sama orang-orangnya. Dengan ada yang agak sedikit melemah tuh Wak, si cucu mulailah melanjutkan perkataannya kepada orang-orang mengenai prediksi lainnya yang pernah dikatakan sama kakeknya. Ada lagi nih prediksi lainnya. Dulu kan betul nih menjadikan pasar, tempat-tempat jalan mulus bener ada. Tapi kakekku pernah ngomong sesuatu bahwa kalau Gunung Padang sudah mulai ramai dikunjungi banyak orang, artinya itu kiamat sudah dekat. Itu kata kakeknya ke cucunya waktu itu. Wah, sampai di situ aja dilanjutkan lagi. Kalau Gunung Padang udah ramai dikunjungi orang berarti kiamat sudah dekat katanya. Tapi balik lagi ya Wak ya, tetap kiamat itu rahasia Allah. Mungkin karena kebetulan aja lah kakek itu bisa pas oh iya benar di tempat ini di beberapa tahun kemudian akan menjadi ramai gitu kan. Kiamat tetap rahasia Allah Wak, nggak usah kalian percaya kali juga. Tapi kalau misalnya kita dengar lagi agak sedikit menyeramkan lah pasti kalau dikaitkan dengan berakhirnya kehidupan manusia di bumi atau kiamat itu. Lalu yang berikutnya adanya mitos bahwa ada harta karun di balik situs Gunung Padang ini Wak. Nah jadi Wak menurut informasi yang beredar kalau ternyata di balik peninggalan sejarah yang spektakuler dan bisa mengubah segala perteorian dunia ini Wak, perteorian Gunung Padang ini katanya menyimpan peninggalan harta-harta berupa emas yang masih terpendam sekitar ada entah berapa tahun lamanya lah itu. Nah dikarenakan kabar-kabar yang memang belum jelas ini Wak, membuat masyarakat setempat dan para pengunjung dari luar kota pun betul lah berbondong-bondong datang ke Gunung Padang untuk bisa memastikan keberadaan harta karun itu. Dan akibat desas-desus yang memang menyita perhatian orang yang memadati area itu, para ahli pun langsung mengklarifikasi bahwa tidak ada tambang emas di sana ataupun harta timbunan berupa emas lah, nggak ada. Bagus, langsung diklarifikasi. Soalnya kan dengan banyaknya datang orang yang memenuhi area itu dan nggak terampil pula dalam menggali atau sembarangan, ya pasti kan akan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar kan, beserta peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di dalamnya yang lagi sedang diteliti sampai saat ini. Bantuin nggak ngerusak iya kalian. Nah itulah sedikit beberapa tuh mitos-mitos yang berkembang di Gunung Padang ini. Sekarang ada juga Wak pengalaman mistisnya. Ini aku ceritain dikit aja ya. Nah jadi Wak pengalaman ini berasal dari seseorang yang memang sengaja berkunjung ke Gunung Padang pada malam hari. Tapi bukan iseng-iseng, memang ada keperluan karya jurnalistiknya Wak yang memang bertema horor juga. Nah namanya kita sebutnya Jambrong lah ya. Nah waktu itu Mas Jambrong ini udah janjian Wak sama juru kunci Gunung Padang sekitar jam 9 malam gitu. Terus Jambrong ini sama temannya fotografer, kita sebut aja namanya siapa ya. Aku tuh udah kayak kehabisan nama Wak. Jamet ya. Jadi Jambrong sama Jametnya fotografernya, Jambrong jurnalisnya.
Sebelum berangkat mereka ngambil wudhu lah gitu di mata air yang lokasinya nggak jauh dari situ-situ kan. Nah waktu itu memang keadaannya udah gelap kali Wak. Pokoknya cahaya satu-satunya ya cuma bulan aja. Nah sesaat si Jamrong sama si Jamet ini udah selesai wudhu Wak, juru kunci pun mempersilahkan lah mereka berdua ini untuk mulai berjalan dan mulai menaiki pundakan di situ-situ. Jamet sama Jamrong ini Wak sebenarnya udah mulai tuh ngerasain kejadian-kejadian aneh. Soalnya waktu mereka jalan itu nama mereka ini kayak dipanggil entah dari mana. Jamrong, Jamet, kayak gitu. Dan itu beberapa kali Wak ya. Dan selain itu juga Wak, mereka melihat ada sosok penampakan manusia tanpa busana, tapi ukurannya gede, nggak berbulu, tanpa busana, ukurannya besar. Ada juga suara-suara siulan, ada suara geraman juga yang tiba-tiba terdengar entah dari mana. Mereka udah dapet tuh gangguan-gangguan itu, belum lagi nyampe atas. Nah sesampainya mereka di teras pertama Wak, si Jamet yang merasa jiwa fotografernya mulai berkobar-kobar karena dia melihat ada keindahan di teras pertama itu, langsunglah ngambil ancang-ancang motret. Nah juru kunci yang melihat aksi si Jamet ini langsung gitu, tangkasnya tangannya si Jamet. Dia melarang untuk memotret dulu, jangan di sini, nggak boleh. Oh iya Pak, maaf, kata si Jamet. Dan singkatnya mereka pun langsunglah melanjutkan perjalanan ke teras kedua. Nah di teras kedua ini Jamet sama Jamrong mereka nggak ngerasakan kejanggalan apa-apa Wak, yang kemudian memungkinkan mereka bertiga, Jamet, Jamrong sama ahli kunci, untuk bisa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke teras kelima atau puncak tertinggi di situ-situ. Nah di situ mereka diminta oleh juru kunci untuk bersila berdekatan gitu Wak, memejamkan mata sambil berdoa. Kata mereka di puncak itu berhembus angin yang sangat kencang dan diiringi oleh suara lolongan anjing Wak, yang kesannya udah kayak saling bersautan lah gitu lolongannya. Dan terus tiba-tiba entah kenapa Jamet sama Jamrong merasa keanehan. Selang 5 menit waktu mereka duduk bersila Wak, angin yang tiupannya awalnya ngegas tuh kayak wung gitu kan, tiba-tiba berhenti, gak ada angin sama sekali. Suara anjing yang meriah kali kayak pesta tadi tuh yang bersaut-sautan tuh tiba-tiba nggak bersuara. Bahkan suara serangga yang memang lazimnya berbunyi di hutan nggak ada juga sama sekali Wak. Nah Jamet sama Jamrong kan harusnya lebih tenang lah gitu kan, sambil berdoa, nggak ada suara-suara apapun gitu. Tapi apakah tenang? Ya nggak mungkin kok bisa tiba-tiba. Mereka malah merasakan auranya bukan tenang lagi, jadi suram gitu. Nah setelah itu juru kunci pun memberitahu ke mereka kalau fenomena ini akan selalu berlangsung sekitar jam 12 malam mas. Dan katanya kejadian kayak gini akan berlangsung 1 jam. Jadi kalian tahan aja ya, ini akan berlangsung 1 jam kayak gini. Nah terus juru kunci pun kemudian langsunglah memperbolehkan si Jamet untuk motret. Mas kalau mau motret silakan. Udah lah dipotret lah si Jamet kan beberapa kali, dia tuh difoto lah gambar-gambar di area situ. Tapi setelah dicek Wak, hasil jepretan si Jamet ini nggak ada yang fokus. Rata-rata gambar yang ditangkap sama si Jamet ini burem gitu. Dan disinilah Jamet yang biasanya kesal kali ini ya kalau hasil tangkapannya burem, dia berubah jadi kalem, pasrah deh. Ya udahlah, karena Jamet udah paham kalau oh ini ada sesuatu yang nggak beres nih di sini. Dan oleh karena itu Jamet yang udah mulai pasrah, dia mulailah mengambil ancang-ancang duduk balik. Terus si Jamet ini Wak tiba-tiba nggak sengaja dia lihat di sudut bebatuan yang jaraknya lumayan jauh lah, terdapat cahaya yang nyala redup gitu Kak. Jamet pun kemudian langsunglah menunjukkan arah cahaya itu. Pak lihat Pak, Brong kawannya kan, Brong, aku tengok Brong, itu Brong katanya. Iya aku tengok katanya kan. Nah awalnya Wak mereka berdua ini takut untuk pergi ke sana nyamperin tempat itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka ini langsung berani gitu Wak. Mereka berdua berjalan menuju sumber cahaya itu Wak. Dan ternyata Wak cahaya itu adalah batu bersinar yang letaknya agak menyempil di sudut bebatuan. Jamet sama Jamrong berusaha kan ngorek-ngorek pakai tangan tuh Dan akhirnya batu bersinar itu bisa dibawa. Tapi pada saat itu mereka nggak langsung bawa batu bersinar tuh gitu aja Wak. Jamrong sama Jamet laporlah kan ke juru kunci. Pak nih kami ketemu ini nih. Dan si juru kunci itu bilang, oh berarti kalian berdua sudah alah lepas. Bisa ya sampai bengkok pentol aku. Alah. Inilah susahnya kayak kuku palsu. Gimana nih? Nah, sampai mana tadi kan? Terus Wak si juru kunci ini bilang sama si Jamet sama Jamrong, oh kalau kayak gini berarti kalian sudah diizinin sama penjaga Gunung Padang ini untuk mengambil batu tersebut. Juru kunci ini juga bilang Wak kalau banyak kali orang yang udah 40 hari di sini mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Tapi mereka nggak sampai 1 malam kan, kayak diizinin gitu loh untuk membawa pulang kayak cenderamata dari Gunung Padang. Apa maknanya? Wallahualam, nggak tahu aku Wak. Oke Wak, jadi itu tadi cerita yang beredar di balik situs Gunung Padang Cianjur ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada Wak Cianjur di sini yang mengetahui lebih banyak lagi informasi mengenai Gunung Padang, tolong Wak
tulis pendapat kalian atau tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Perkenalkanlah sama kami yang belum pernah ke sana, yang cuma bisa lihat dari internet aja. Dan mungkin ada juga Wawa di luar Cianjur di sini yang mengetahui lebih banyak lagi soal situs Gunung Padang yang sangat indah ini. Bisa tulis di kolom komentar di bawah, Wak. Ya, dan sangat aku perbolehkan apabila ada informasi tadi yang agak keliru bisa kalian perbaiki di bawah, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you on next video, Wak. Bye.